Shalom wanita-wanita yang luar biasa di dalam Tuhan, apa kabar? Itu kita sama-sama saling mendoakan, kita semua selalu sehat-sehat dan baik-baik di dalam Tuhan. Amin. Dan yang penting lagi, terus kita maju bersama Tuhan, meskipun hidupan susah, ada kalanya kita jatuh, tapi yang penting yaitu Tuhan selalu berserta kita dan kita maju terus dalam Tuhan. Mari kita berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapak, sekali lagi kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan atas segala sesuatu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau baik. Segala sesuatu yang terjadi kehidupan kami itu adalah baik adanya. Karena kami tahu segala sesuatu di dalam tangan-Mu, you are in control. Segala sesuatu dalam dunia ini di dalam pengendalian tangan-Mu saja. Sekali lagi kami mengucap syukur, terima kasih. Biarlah roh Allah bekerja di tengah-tengah kami. Dan juga roh Allah yang memberi kami pengertian dan juga hikmat Tuhan. Sehingga kami boleh merangkul firman-Mu, menjadi pelaku firman-Mu dan mendapat kemenangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Gimana saudara? Apa kabar sekali lagi? Dan ya memang benar. Kelihatannya ekonomi itu tambah lama kok tambah up and down, up and down. Tapi yang penting Tuhan kita tuh nggak pernah up and down. Karena Tuhan kita itu luar biasa ya, teguh, dan kita juga harus juga teguh di dalam Tuhan kita. Dan judulnya hari ini sangat menarik, yaitu dikatakan tetap positif atau tetap percaya, yaitu di bawah tekanan apapun. Kita harus tetap percaya, dan itu yang membuat kita selalu positif menghadapi segala sesuatu kehidupan ini. Dan kalau saya lihat kembali, yaitu pada ketika bangsa Israel waktu itu dibebaskan dari perbudakan Mesir, mereka tidak hanya sekedar keluar dari perbudakan fisik, tapi mereka sedang menuju kepada janji dan berkat-berkat Allah untuk seluruh kehidupan mereka, seluruh bangsa Mesir tersebut. Pahamilah bahwa ketika kita masuk hubungan kita dengan Yesus Kristus secara rohani, sebetulnya kita telah meninggalkan Mesir. Atau kita telah meninggalkan kehidupan lama kita dan mulai perjalanan menuju tanah perjanjian, yaitu yang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tanah perjanjian bukanlah satu hari kelak ya kita ke surga, bukan saudara. Tapi tanah perjanjian itu melambangkan kehidupan yang berlimpah yang Yesus berikan kepada kita semuanya. Itu juga berarti yaitu kita memasuki berkat-berkat dan kasih karunia Allah, di mana kita adalah umatnya dan Dia adalah Allah kita yang hidup. Benar-benar Dia nyata, benar Dia hidup, Dia itu luar biasa dah ya. Dan kita lihat ketika bangsa Israel, kita balik kembali, yaitu ketika bangsa Israel meninggalkan Mesir menuju tanah perjanjian, mereka dipimpin oleh tiang awan, siang hari, dan tiang api di malam hari. Terus tanda kehadiran Allah yang menuntun mereka itu benar-benar nyata. Namun apa yang terjadi juga waktu mereka menghadapi rintangan besar di tepi Laut Merah, musuh mengejar mereka dan tiba-tiba apa yang terjadi yaitu mereka dihadapkan di depan mereka ada Laut Merah, sisinya dikelilingnya juga daerah yaitu perbukitan dan di belakang mereka juga musuh sedang mengejar. Mereka nggak punya yaitu tempat untuk lari dan tidak ada tempat untuk bersembunyi ya, bisa bayangkan ya, dalam satu sisi pergunungan, di dalam satu sisi lagi yaitu padang belantara, depannya yaitu Laut Merah, di belakang mereka yaitu tentara-tentara Mesir. Dengan kata lain yaitu mereka memiliki pilihan terbunuh di dalam pertempuran melawan bangsa Mesir atau mereka tenggelam mencoba untuk berenang menyeberangi Laut Merah. Kayaknya nggak ada jalan keluar, benar? Jadi orang Indonesia katakan maju kena, mundur kena. Maju yaitu dia mati, mundur juga mereka mati. Tapi kalau jika saudara perhatikan lebih lagi, yaitu sebetulnya mereka itu dalam kehendak Tuhan, bukan? Iya kan, kehendak Tuhan untuk mereka masuk ke tanah Kanaan. Jadi kehendak Tuhan bukan untuk mereka melewati Laut Merah. Ya dan amin. Kalau menurut saya ya, pikiran saya, iya ya, kalau dipikir lagi, iya memang kehendak Tuhan. Dan di tempat yang Tuhan inginkan. Jadi benar-benar mereka di tempat yang tepat. Yang Tuhan inginkan mereka berada, benar. Berada di antara depan Laut Merah, belakang yaitu bangsa Mesir. Mereka berada sekali lagi dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Kalau saya kata-kata saya sendiri. Namun kalau kita lihat dalam kehendak Tuhan yang sempurna, Tuhan pun mengizinkan keadaan itu menguji bangsa Israel. Ya, sama juga seperti kita semua. Mungkin umpamanya masalah Anda tampaknya begitu besar
Dan tidak ada yang Anda lakukan membawa kelegaan, sama seperti bangsa Israel. Mungkin saja pernikahan Anda akan berantakan, atau dalam ambang berantakan, atau bahkan sudah berantakan. Atau bisa aja keuangan saudara udah bertahun-tahun tidak membaik. Saya baru dengar ada beberapa dari teman saya di sini, yaitu gaji mereka bahkan dipotong. Saya pikir, aduh, parah banget ya kayaknya ekonomi ini. Meskipun udah melewati COVID, kok malah gajinya dipotong? Nggak masuk akal, bukan? Bisa juga kesehatan Anda yang memburuk sehingga Anda, yaitu orang mengatakan, udah apa sih? Kamu udah mengikuti Tuhan, buktinya kok kamu nggak sembuh-sembuh. Atau bisa aja saudara ada masalah dengan anak saudara. Kayaknya anaknya bandel banget, di ngomongin kok kayaknya ngeyelan terus, kayaknya berbantah-bantahan terus. Nah, dari sebab itu bisa aja pada saat ini Anda merasakan musuh saudara atau si iblis, sekali lagi bukan manusia, tetapi si iblis datang menyerang saudara dari setiap arah atau dari segala arah. Dan bisa aja yaitu musuh sedang mengejek Anda dan memberitahu Anda, membisikkan kepada saudara, yaitu tanpa saudara sadari, yaitu kata-kata di kepala saudara mengatakan, aduh kamu tuh bodoh banget sih ya percaya sama Tuhan. Coba dari dulu kamu cari jalan yang lain. Atau musuh juga sedang membisikkan saudara, kamu tuh gak ada gunanya memiliki iman di dalam Tuhan. Buktinya gaji kamu tuh malah dipotong sekarang. Ya. Atau musuh juga bisa membisikkan saudara, buat apa rajin-rajin gereja? Buat apa kamu yaitu pelayanan, giat-giat pelayanan? Buktinya hidup kamu gak tambah baik kok. Dan itu yang membuat saudara, oh ya barangkali ada benarnya. Atau ada bisikan juga, tuh lihat, kamu percaya sama Tuhan, buktinya gaji kamu dipotong malahan. Lihat, atau posisi kamu bahkan yaitu kamu digeserkan. Nah, tapi ini kabar baik ya bagi saudara sekalian semua. Kita semua memiliki pilihan. Amin saudara. Untuk kita tetap positif dan percaya kepada Tuhan. Sekali lagi, yaitu kita semua memiliki pilihan. Untuk tetap percaya pada Tuhan dan membuat kita tetap positif. Yaitu di bawah tekanan apapun. Yaitu kalau saya boleh katakan, kita itu seperti popcorn. Berondong jagung. Ya kan, kalau dilihat asam mereka tuh keras, bener-bener kayak udah biji, kita gigit aja gigi kita yang patah ya. Tetapi waktu kena panas yang begitu rupa, apa yang terjadi? Mereka tuh menjadi suatu makanan yang enak, buat jadi cemilan yang enak. Saya percaya nggak ada so far sih ya, sejauh ini semua orang suka berondong jagung sih, termasuk diri saya. Dan kita menikmati berondong jagung tersebut. Jadi apa yang kita harus lakukan yaitu untuk kita tetap memiliki kepercayaan dalam Yesus dan tetap positif di dalam segala apapun tekanan tersebut. Satu, kita harus tahu yaitu apa tujuan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Karena peristiwa-peristiwa dalam hidup kita tidak terjadi secara kebetulan. Sekali lagi, segala sesuatu yang Tuhan izinkan itu tidak secara kebetulan. Karena Tuhan yang mendalikan segala sesuatu dalam dunia ini. Benar nggak? Seringkali memang kita percaya bahwa setiap kesulitan adalah hukuman Tuhan atas kesalahan yang telah kita lakukan. Kita cenderung percaya bahwa kesulitan itu adalah, udah sepantasnya saya menerima ganjaran ini. Udah sepantasnya saya menerima hukuman ini. Tetapi saya percaya Allah kita semua adalah Allah yang penuh dengan belas kasih. Itu jika kita bersalah, nomor satu memang benar, kita cek kehidupan kita bersalah, kita mohon ampun kepada Dia pasti dengan setia, dengan sangat mau mengampuni kita semua. Dan tidak menghukum kita yaitu selama-lamanya, tidak. Karena itu bukanlah Tuhan yang saya percaya dan Tuhan yang Alkitabiah, bukan ya kayak gitu, benar nggak? Tuhan juga memiliki tujuan dalam membawa anak-anak Israel atau bangsa Israel ini melewati Laut Merah. Kenapa? Yaitu waktu mereka melewati Laut Merah, apa yang terjadi? Ada dua hal yang ingin Tuhan capai dalam kehidupan kita. Satu, Dia ingin menyatakan kemuliaannya kepada orang lain melalui kehidupan kita. Kedua, Dia ingin kita percaya sepenuhnya kepada Dia. Bahwa kita tuh lebih mengenal Dia, benar loh, sebetulnya melalui kesulitan-kesulitan kita lebih mengenal yaitu kesetiaan Tuhan, kasih Tuhan, lebih lagi kita mengenal yaitu karakter Tuhan. Dalam Keluaran 14 ayat 4 dikatakan, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir atau orang dunia yaitu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Sama juga melalui kehidupan saudara,
Biarlah yaitu sehingga orang dunia, orang sekeliling saudara boleh tahu bahwa dialah Tuhan. Jadi apapun kesulitan saudara, Tuhan dapat menggunakan segala sesuatu masalah tersebut untuk kemuliaan dari Dia. Amin. Dan membawa Anda yaitu masuk ke dalam hubungan yang lebih dekat lagi dengan Dia. Saudara juga dapat melewati cobaan ini dengan apapun cobaan saudara, apapun masalah saudara. Saya percaya pasti saudara dapat melewati itu semua dengan iman yang lebih kuat daripada sebelumnya. Benar saudara, karena apa saya mengatakan demikian? Yaitu waktu saudara menghadapi cobaan ini atau masalah saudara, saya percaya sekarang pun iman saudara lebih kuat dari sebelumnya. Karena apa? Karena cobaannya tambah besar, artinya iman saudara itu lebih kuat. Karena saya tahu Tuhan kita itu tahu kekuatan kita. Dia tahu yaitu saat kita mau menyerah, ya. Dia juga tahu saat kita malam hari nggak bisa tidur, stres, bolak-balik. Yaitu aduh besok gimana. Tahu nggak dia tahu? Orang dia maha tahu kok, ya. Dan juga dia tahu yaitu air mata kita bisa bukan segelas lagi, barangkali udah berbaskom, dia nggak tahu. Meskipun orang nggak tahu, tapi dia tahu. Karena dia yaitu tinggal diam di dalam kita dan dia adalah sekali lagi maha tahu. Amin. Di 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena itu ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Sekali lagi ya, Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Amin. Amin. Jadi jangan khawatir. Dari sebab itu saya dengan yakin yaitu di dalam Tuhan saya saudara dapat melewati. Karena ini firman-Nya. Tidak akan membiarkan kamu dicobai melalui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Pasti dia beri jalan keluar dan pasti saudara dapat menanggungnya. Ingat ya, ini yang saya selalu ingat buat diri saya sendiri ya. Sedahsyat apapun badai tersebut, segila-gilanya badai tersebut, badai itu toh pasti harus reda. Dalam sejarah manusia, selama bumi ini ada, nggak ada yaitu badai, maksudnya selama-lamanya, berminggu-minggu, berbulan-bulan aja tidak. Dan saya percaya itu, sekelam-kelamnya malam tersebut, segelap-gelapnya malam tersebut, matahari harus terbit pada pagi hari. Dari sebab itu bertahanlah di dalam kekuatan Tuhan. Amin. Anda pasti dapat melewati semuanya ini. Semua kejahatan yang terjadi bukanlah dari Tuhan, itu yang saudara ingat. Ya. Namun Tuhan dapat mengambil apapun yang menghadang saudara. Kekacauan apapun yang iblis kerjakan dalam kehidupan saudara, itu bisa menghasilkan kebaikan untuk kehidupan saudara. Amin saudara. Yang kedua yaitu saya suka katakan yaitu pertahankan sudut pandang Tuhan. Ya, ketika bangsa Israel kejepit musuh, mereka akan kepada Musa yaitu tidak ada kuburan di Mesir sehingga kamu harus membawa kami ke padang gurun untuk mati di padang gurun. Saudara bisa bayangkan, udah lihat mujizat yang luar biasa, tetap aja mereka mau balik ke Mesir, menjadi budak, nggak masuk akal kan? Tapi sebetulnya kadang-kala kita demikian juga saudara. Kita menghadapi rintangan yang kita nggak dapat atasi, sangat mudah untuk kita kehilangan yaitu sudut pandang Tuhan terhadap yaitu situasi yang kita hadapi. Dan melupakan segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Cepet banget kayaknya. Begitu dihantam aja langsung set gitu ya, langsung goyah semuanya, langsung kayaknya gambaran Tuhan kayaknya langsung runtuh semuanya, kayaknya nggak ada Tuhannya di situ ya. Nah ya itu yang membuat kita harus hati-hati saudara ya. Apa yang kita harus lakukan ialah kita harus tetap percaya kepada Tuhan, kita harus tetap pegang yaitu firman Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan kita yaitu kembali lagi, aduh lebih baik saya hidup saya dulu udah lebih enak nggak jadi Kristen. Jangan saudara, jangan sampai itu keluar dari mulut saudara. Tapi kita harus balik lagi firman Tuhan ya. Cepat pegang firman Tuhan. Doa balik lagi, baca firman Tuhan daripada kita ngobrol kanan kiri. Baca firman Tuhan, baca kitab yaitu Musa ini. Ya, dia juga ingin, saya percaya itu Tuhan nggak ingin ya. Kalau Anda itu balik lagi kehidupan lama Anda, buat apa dia menebus saudara? Tuhan nggak mau kok kayak gitu. Tuhan nggak mau saudara kembali ke dalam kehidupan lama saudara di dunia, yang penuh dosa,
yaitu dari perbudakan dunia dan segala sesuatu. Tuhan nggak mau. Karena dia juga yaitu nggak mau saudara lari dari krisis saudara, enggak. Tapi justru dia ingin saudara hadapi krisis itu dengan dia, Tuhan Yesus Kristus. Hadapi Laut Merah dengan dia. Itu Tuhan kita Yesus Kristus ya. Dan saudara yakin kalau Tuhan ingin saudara menghadapi Laut Merah, pasti dia akan menolong saudara. Sekali lagi ya, firman-Nya dikatakan apa? Ia akan memberi jalan keluar kepada engkau sehingga kamu dapat menanggungnya. Itu sebuah janji Tuhan. Kalau saya 1 Korintus 10 ayat 13 ini dihafalin saudara, hafal, tulis. Yaitu berapa susahnya saudara, tulis itu bahwa ia akan memberi kepadamu jalan keluar sehingga yaitu saya dapat menanggungnya. Amin saudara, itu luar biasa saudara ya. Sekali lagi yaitu yang ketiga dan yang terakhir seperti yang saya sudah katakan, tetap pegang janji Tuhan. Amin. Karena janji Tuhan itu adalah kekuatan kita. Yaitu saya percaya ini, seorang psikiatris, maksudnya seorang ilmuwan itu mengatakan bahwa seorang itu dapat menanggung apa saja jika kita tahu hasilnya. Benar nggak? Benar. Kita dapat menanggung apa saja jika kita tahu hasilnya. Umpamanya, oh saya kerja keras, lembur, nggak apa-apa dah, nggak usah tidur, nggak apa-apa. Asal saya kalau waktu saya lembur, saya dapat 1 juta. Mau nggak? Mau. Nggak apa-apa. Waduh, saya nggak biasa. Orang mengatakan, wah kamu nggak biasa begadang nih. Maksudnya kamu nggak biasa tidur telat gitu ya. Maksudnya kamu pasti sukanya tidur. Iya benar. Terus gitu. Tapi kalau orang bilang sama saya, oh Pastor Deb, kamu begadang bisa nggak sampai jam 4 pagi? Saya kasih kamu 5 juta. Mau kita asal dapat 5 juta, 1 juta. Nggak susah untuk 1 malam sampai jam 4 pagi. Benar nggak? Nah, itu salah satu aspek tersulit dalam menghadapi Laut Merah adalah menghadapi perasaan putus asa dan tidak berdaya. Dan mereka lupa Tuhan ya. Kita seringkali lupa Tuhan kita. Yaitu yang kita sulit yaitu karena kita menghadapi perasaan putus asa kita dan perasaan tidak berdaya kita. Itu dia masalahnya. Ya, disitulah kita harus bergantung kepada janji Tuhan. Dia katakan di Keluaran 14 ayat 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Itu yang saudara harus katakan kepada situasi saudara, kepada musuh saudara. Yaitu saudara katakan, yaitu sebab orang Mesir atau sebab yaitu masalah ini saya tidak akan lihat lagi untuk selama-lamanya. Umpamanya penyakit saudara mengatakan saya percaya Tuhan telah mengeluarkan saya dari semua sakit penyakit ini dan saya percaya saya tidak akan lagi melihat penyakit ini selama-lamanya. Itu yang selalu kita harus katakan. Amin saudara, Tuhan berjanji kepada mereka, Tuhan berjanji kepada saudara dan saya. Dia akan menjaga mereka, Tuhan sendiri yang akan menjaga saudara dan saya. Dan bahwa ia akan berperang bagi mereka, Tuhan juga berperang bagi saudara dan saya. Amin. Yang harus mereka lakukan, yang harus saudara dan saya lakukan ialah berdiri teguh di dalam Tuhan. Untuk saudara dan saya berdiri teguh di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berdiri teguh artinya kita percaya 100%. Di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tetap pegang janji-janjinya. Yang artinya mereka harus menyingkirkan semua gangguan. Gangguan apa? Gangguan seperti yang tadi saya katakan. Perasaan putus asa, perasaan tidak berdaya, perasaan di mana tuh kayak benar kayak orang hilang. Kok Tuhannya nggak ada ya gitu. Jangan. Itu yang kita harus yaitu singkirkan semuanya itu. Singkirkan semuanya itu. Ya, beberapa waktu yang lalu yaitu kurang lebih Mei yaitu 2025 Dr. Paul mengajarkan sebuah seri kalau nggak salah 6 atau 7 seri yaitu mendapatkan kemenangan melalui peperangan rohani. Itu ada kurang lebih 6 atau 7 seri ya. Dan itu sebetulnya bagus sekali dan baik sekali kalau saudara bisa yaitu dengarkan di YouTube sehingga saudara yaitu bisa mendapatkan kemenangan tersebut. Seperti yang saya katakan tadi, yaitu untuk menghadapi perasaan putus asa dan ketidakberdayaan kita waktu kita menghadapi semua masalah tersebut. Saudara, coba dengerin. Itu bagus sekali pengajarannya. Sekali lagi, percaya pada Tuhan, pasti
Tuhan akan memberikan jalan keluarnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepada Engkau di dalam segala sesuatunya. Kami datang kepadamu hari ini. Kami percaya bahwa seberapa besarnya badai yang kami hadapi, tidak ada yang mustahil bagimu. Karena Engkau di dalam semua badai kehidupan saya, Tuhan. Engkau melihat air mata kami, Engkau juga tahu tekanan dan beban kehidupan kami. Tapi kami percaya Engkau adalah Allah yang setia. Engkau memberi kekuatan dan akan memberi jalan keluar bagi kami semuanya. Kami memilih untuk tetap berdiri teguh dalam iman dan percaya bahwa Engkau sedang bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami di dalam nama Yesus Kristus. Sekali lagi Tuhan, sebagai hamba-Mu Tuhan, biarlah tingkap surga dibukakan bagi saudara sekalian semuanya. Biarlah tangan-tangan saudara diberkati untuk menghasilkan kecukupan dan kekayaan untuk saudara dan seluruh keluarga saudara. Dan persekutuan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus beserta saudara sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi saudara, maju terus dan tetap positif atau tetap percaya. Itu yang membuat saudara, yaitu positif di dalam tekanan apapun dalam kehidupan saudara. Tahu dan tahu Tuhan beserta saudara dan Dia tidak pernah meninggalkan atau melupakan saudara. Maju terus ya wanita-wanita yang luar biasa dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.